Shalom semuanya. Bertemu dengan saya yang pertama kali di Banyuwangi. Terima kasih undangannya Pak David, Pak Han. Terima kasih untuk semuanya dan kehadirannya di sini. Kita akan sama-sama belajar mengenai Judaism. Kita mau dijadiin Yahudi kah? Enggak ya. Kita sama-sama belajar tentang Judaism tanpa harus menjadi seorang Yahudi. Karena bagaimanapun Yahudi itu menjadi dasar yang dimana zaman dahulu kekristenan pun adalah cabang dari Judaism itu. Baik, kita akan mulai ya. Malam ini kita bersama-sama akan mempelajari satu tema ya. Mungkin tema ini mungkin jarang kita pelajari. Kita tahu ada Nabi Ezra yang menulis kitab Ezra dan Nehemia. Jadi kitab Ezra dan Nehemia itu sebenarnya satu kitab ya, kemudian dipecah. Yang sebenarnya penulisnya itu sama, yaitu Ezra. Nah, dan kita belajar tentang Ezra dan hubungannya dengan Judaisme modern. Karena Judaisme modern hari ini adalah satu keadaan yang sama seperti pada saat zamannya Ezra dahulu. Ya, yang dimana orang-orang Yahudi itu ada satu waktu harus berada di dalam keadaan tanpa bait Allah. Ya. Baik, kita akan mulai. Beshem ha'af ve'haben ve'ruah hakodesh ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Bisa ditampilkan, oh ya. Agak pelan ya, mohon maaf. Nah, sekarang saya akan berbicara mengenai antropologi budaya Semitik. Kenapa kita belajar antropologi budaya Semitik? Karena sebenarnya kita sebagai orang-orang Kristen di Indonesia itu mikirnya itu Kristen itu agama bule. Begitu bukan? Agama Eropa. Apalagi kalau pas hari Natal, bule banget gitu kan. Sebenarnya itu enggak salah karena memang kekristenan kita dapatkan dari kegiatan para penginjil dari barat. Itu enggak salah ya. Tapi janganlah kita melupakan bahwa sebenarnya kekristenan itu berasal dari timur. Karena Yesus Kristus lahirnya bukan di Eropa, lahirnya bukan di Amerika, tetapi lahirnya itu di Asia ya. Jadi tanah suci di Israel itu masuk dalam Asia yang artinya timur. Dengan demikian kita harus memahami bahwa kekristenan itu sebenarnya agama timur. Dan kita sendiri pun orang timur ya. Nah, kita mempelajari antropologi budaya Semitik sebagai bagian integral ya, bagian yang menyatu dari studi teologi. Kenapa kita harus berpikiran seperti ini? Karena bagaimanapun kita sebagai orang Kristen berhutang banyak kepada para penginjil-penginjil, kepada para teolog-teolog yang dari Eropa ya. Mereka memiliki jasa yang sangat luar biasa, itu enggak boleh kita lupakan, tapi ada hal yang enggak boleh kita lupakan juga, bahwa kekristenan sebenarnya agama timur. Nah, yang saya ajarkan malam ini bukan untuk menghapus yang Anda pelajari kemarin, yang mungkin Anda mengira bahwa kekristenan itu agama barat, tetapi yang kita dapatkan malam ini sebagai suatu bagian ya. Misalnya kalau ada satu bagian cake bulat besar gitu kan, anggaplah itu agama Kristen ya. Kekristenan itu cake yang besar. Apa yang saya ajarkan malam ini adalah sebagian, satu irisan saja. Dan itu enggak boleh dipisahkan ya. Ada seorang profesor namanya John Digar. Dia berkata begini, kekristenan bagaikan anak yang durhaka
yang tidak mau mengakui orang tuanya. Padahal akar kekristenan adalah Yudaisme. Tanpa Yudaisme, kekristenan tidak pernah ada. Apabila kekristenan tidak mau mengakui akarnya yang berasal dari Yudaisme, hal ini adalah penyimpangan sejarah yang paling ironis. Ya, nah itulah kenapa Anda mendapati saya berpakaian dengan pakai kerudung. Biasanya kalau orang Indonesia berpikir kalau orang pakai kerudung itu pastilah Muslim. Padahal sejak kecil kita itu dapat kartu Natal. Gambarnya Tuhan Yesus digendong sama Bunda Maria. Bunda Marianya tuh pakai kerudung kan. Dan kita biasa-biasa aja. Nah tapi ketika Anda lihat saya pakai kerudung begini, loh kok kayak orang Islam? Nah sebenarnya ini bukan kerudung orang Islam. Ini namanya mantila. Mantila itu kerudung doa yang biasanya dipakai oleh orang-orang Kristen Katolik atau Ortodoks. Jadi ini adalah mantila. Dasar ayatnya di mana? Orang kan tanya, mana ayatnya gitu kan? Nah nanti di rumah Anda baca di 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 16. Di situ Rasul Paulus itu bicara mengenai adat istiadat kala itu. Yang dimana kalau ada perempuan apalagi sedang berbicara di hadapan jemaat, dia harus memakai tudung sebagai tanda submisif. Kenapa ada tudung? Dia mengakui bahwa ada yang memiliki otoritas di atasnya. Nah kalau di rumah siapa? Suaminya. Kalau berada di luar, ya Tuhan. Nah kita punya otoritas yang di atas, jadi tudung ini sebagai tanda submisif. Ya, baik, kita akan belajar mengenai Judaism. Oke. Judaism bagi orang-orang Yahudi bukan sekedar agama, tapi jalan hidup. Ya, nah kata jalan dalam bahasa Ibrani itu halakah. Apa itu halakah? Jalan. Nah jadi jalan kehidupan kita ditentukan oleh hal-hal yang dicatat di Alkitab. Yang pertama adalah kepercayaan monoteistik, emunat hayihud bahasa Ibraninya, yang mengakui hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Adonai Elohim. Ya, Pak Eras biasanya membahasakan dengan Elohim Yahweh sama aja, ya, Adonai Elohim. Dan Adonai Elohim ini sebagai pencipta alam semesta. Dan kitab suci orang-orang Judaism ini adalah Tanakh Ibrani. Nah Tanakh Ibrani itu singkatan, T-nya itu Torah, kemudian N-nya itu Nevi'im. Torah itu kitab Torah, Nevi'im itu adalah kitab nabi-nabi. Yang ketiga adalah Ketuvim, tulisan-tulisan kudus. Ya, termasuk Mazmur, Pengkhotbah, Amsal, itu tulisan-tulisan kudus. Dan yang ketiga, orang-orang Yahudi menganggap ada suatu perjanjian antara Tuhan dengan bangsa pilihan ini yang dimulai dari terpilihnya satu orang yang sangat luar biasa yang menjadi bapak bagi orang beriman, yaitu Abraham yang kemudian menurunkan bangsa Israel dan kemudian memberikan hikmatnya pada satu tulisan kudus kepada Musa, ya, yang mereka sebut sebagai Moshe Rabbeinu. Musa maha guru kami. Nah, jadi gurunya guru bagi orang Yahudi itu Musa. Nah, dan di situ ada tertulis ritual-ritual ibadah dan mereka beribadah di kemah suci yang kemudian dipindah di zamannya Daud itu ke Yerusalem. Dan pada zamannya Salomo dibuatkan yang namanya Bait Allah. Yang dimana ketika ibadah dipusatkan di Yerusalem, ada 3 kali orang-orang Israel itu wajib naik ke Gunung Sion. Nah, untuk apa? Untuk berhari raya. Hari raya bahasa Ibraninya itu Hag. Nah, kata Hag ini bahasa Arabnya Hajj. Ya. Naik haji. Ya, naik haji kemana? Naik ke Gunung Sion. Nah, kemudian kata naik untuk beribadah, untuk berhak.
berhaj ya. Itu kan 3 kali dalam setahun. Nah kemudian saudara kita umat muslim mengadakan naik haji juga. Tapi sebenarnya Mekah itu tidak di gunung tapi di lembah. Tapi gara-gara istilahnya sudah terlanjur naik seperti naik ke Gunung Sion, maka ke Mekah pun walaupun lembah dikatakan naik haji. Jadi sama-sama. Jadi artinya naik haji itu aslinya itu dari Alkitab. Ya. Karena memang Torah lebih dahulu ada. Dan Torah itu adanya kapan? 15 abad sebelum Masehi. Kekristenan ada eksis pada abad 1 Masehi. Sedangkan teman muslim, saudara kita muslim baru muncul pada abad ke-7 Masehi. Jadi Anda pikir sendiri, siapakah yang menjadi dasar dari semuanya ini? Kalau dinilai dari timelinenya. Nah, orang-orang Yahudi sekarang ini mereka beribadah di sinagog. Kenapa kok di sinagog? Karena ketiadaan bait Allah. Karena bait Allahnya itu runtuh sejak tahun 70 Masehi. Runtuhnya itu 40 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus diadili, disalib, bangkit, naik ke surga. Tepat 40 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga, bait Allah itu runtuh. Nah, kalau saya tanya, kenapa kira-kira? Kenapa Tuhan membiarkan bait Allah itu runtuh? Tepat 40 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kira-kira kenapa? Angka 40, nah ini ada namanya filsafat Yahudi letterisme. Jadi angka 40, gematria, 40 itu adalah lambang dari generasi. Ya. Satu generasi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, yang dimana Tuhan Yesus itu sudah menggenapi semua ibadah korban, pemberian korban yang ditutup dengan kematiannya di kayu salib. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Di kayu salib yang sangat fenomenal, sudah selesai. Tetelestai. Kalau sudah selesai, inilah yang menutup segala sesuatu yang dipersembahkan di bait Allah. Korban anak domba tidak perlu lagi. Nah, persembahan anak domba itu hanya boleh diberikan di bait Allah, di tempat lain enggak boleh. Ya kan? Nah, kalau memang itu sudah digenapi, maka enggak perlu lagi dong bait Allah. Begitu bukan? Nah, bagi saya, bagi kita orang-orang Kristen, runtuhnya bait Allah pada tahun 70 Masehi itu adalah kehendak Tuhan. Karena semua korban-korban sudah ditutup oleh kematian Kristus yang dimana dia sudah memaklumatkan itu dengan tetelestai. Ya. Nah, tapi kemudian orang-orang Yahudi karena memang gak punya bait Allah, jadi mereka itu berkumpulnya di sinagoga, di rumah-rumah ibadah. Dan itu menjadi identitasnya orang-orang Yahudi. Ya, identitasnya orang-orang Yahudi yang pasti adalah Torah. Dan Torah menjadi prinsip utama bagi orang-orang Yahudi. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai dasar pijakan kepercayaan orang Yahudi, yaitu monoteisme Alkitabiah. Pak Erastus sedang mengajarkan monoteisme kan? Nah, tapi saya akan memberikan tambahan dari apa yang diajarkan oleh Bapak Gembala Pak Eras mengenai monoteisme yang Alkitabiah, yang bahasa Ibraninya adalah emunat hayichud, kepercayaan atau keimanan kepada keesaan Allah. Dan keimanan kepada keesaan Allah ini didasari dari Ulangan 6 ayat 4 yang disebut sebagai syahadatnya orang Yahudi. Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Dengar Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, tentu saja ini semua ditanya, dasarnya itu dari mana? Harus ada dasarnya dong. Gak mungkin Alkitab itu bilang ujuk-ujuk, tiba-tiba bilang Allah itu Esa. Asalnya dari mana? Asalnya haruslah dari kitab yang pertama kali menjadi dasar dari seluruh kisah yang ada di Alkitab kita.
asalnya harus dari kitab yang pertama, yaitu kitab Kejadian. Kenapa kok disebut sebagai kitab Kejadian? Karena itu yang menjadi dasar, yang menjadi muasal dari segala sesuatu. Nanti kita akan bicara mengenai itu. Sekarang kita bicara mengenai syahadat. Apa sih itu syahadat? Nah, syahadatnya teman muslim ya, ada 2 kalimat. Kalimatnya apa? Ada 2 kalimat. Tapi kalau syahadatnya orang Yahudi dan termasuk sebenarnya syahadatnya orang Kristen juga, yaitu keesaan Allah, itu disebut, bahasa Kristiani itu disebut dengan credo. Apa itu credo? Credo itu merupakan suatu pernyataan di mulut dengan lantang, atau juga bisa disebut dengan profesus. Kita mengakui secara lantang keimanan kita kepada Tuhan, profesus. Nah, kira-kira profesus dekat dengan kata apa dalam bahasa Indonesia? Profesus, profesor. Wow. Kira-kira apa hubungannya profesus, orang yang mengaku iman, dengan profesor? Nah, ini tentu aja ada latar belakangnya. Karena pada zaman dahulu ketika kekristenan itu sangat berkembang pesat di Eropa, makanya saya bilang kita tidak boleh menafikan jasa-jasa dari Kristen Eropa. Bagaimanapun kekristenan pernah berkembang sangat luas di Eropa dan memberikan dasar-dasar yang kita pelajari hari ini ya. Nah, gereja itu bukan cuman pusat iman, tetapi juga pusat ilmu. Tempatnya orang pintar di mana? Di gereja. Nah, tempatnya orang yang sudah bersyahadat, sudah melakukan profesus di mana? Di gereja. Jadi artinya di gereja tempatnya orang-orang pintar. Maka orang-orang pintar di gereja disebut sebagai profesus. Nah, lalu apa artinya doktor? Doktor itu bahasa Latin artinya guru. Nah, jadi banyak sekali istilah-istilah dalam gereja itu yang kemudian menjadi istilah-istilah umum di pendidikan, termasuk disnatalis. Nah, itu kan juga hari kelahiran, disnatalis, kata Natal kan, ya kan? Hari natalis, hari lahir. Nah, itu juga dipakai di banyak universitas-universitas yang artinya memang bahasa Latin ini sangat mempengaruhi. Nah, terus istilah-istilah Latin, ya, istilah ilmiah kan pakai bahasa Latin. Kenapa? Karena memang dulu tempatnya orang pintar di gereja. Di gereja ritus Latin. Makanya kita sebagai seorang non-Katolik, kita hendaknya juga tetap menghormati saudara tua kita, umat Katolik. Karena bagaimanapun mereka memberikan banyak dampak yang positif. Termasuk kalender yang kita pakai hari ini. Kalender apa? Kalender Masehi atau kalender Gregorian. Kalender yang ditetapkan pada masa Paus Gregorius. Nah, artinya kalender ini asalnya dari gereja. Nah, begitu banyak hal-hal yang baik diberikan oleh Kristen Barat. Ya, dan malam ini saya akan membahas banyak tentang kekristenan Timur supaya kita belajarnya itu lengkap ya, Barat dan Timur. Nah, sekarang kita belajar mengenai dasar dari syahadatnya orang Yahudi, Shema. Nah, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, tiba-tiba ada pernyataan seperti ini. Dari mana dasarnya? Harus ada dasarnya kan? Suatu pernyataan harus ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Tentu saja dari kitab Kejadian. Saya menulis sebuah buku yang judulnya itu Eksegesis Peshat, Kitab Kejadian, Kitab Genealogi. Kenapa disebut sebagai kitab genealogi? Karena kitab Kejadian adalah kitab yang mencatat genealogi apa saja yang di alam semesta ini. You name it, apa aja. Genealogi langit dan bumi ditulis di kitab Kejadian. Genealogi monoteisme ada di mana? Ada di kitab Kejadian. Di mana? Nanti kita akan belajar. Genealogi air,
Kapan Tuhan menciptakan air? Ada di kitab Kejadian. Genealogi cakrawala, genealogi manusia, genealogi binatang di darat dicatat di mana? Di kitab Kejadian. Genealogi nafas, nafas yang dihirup oleh Adam pertama kali. Siapa yang ngasih? Kejadian 2 ayat 7. Tuhan menghembuskan nafas hidup bagi Adam. Kemudian ada genealogi nama. Kok tiba-tiba ada panggilan? Nah, siapa yang kasih nama kepada semua binatang? Nah, Adam kan? Nyatanya di mana? Di kitab Kejadian. Genealogi berkat, genealogi pernikahan, genealogi keselamatan, genealogi pakaian. Wow. Kenapa kita semuanya berpakaian hari ini? Ya, saya mau tanya, buku filsafat yang mana bicara mengenai esensi kenapa manusia harus berpakaian? Bahkan seorang filsuf yang terbesar sekalipun dari Yunani tidak pernah bicara mengenai genealogi kenapa orang itu harus berpakaian. Tapi kitab Kejadian memberikan asal muasal mengapa Adam harus berpakaian. Kejadian pasal 3. Kemudian ada genealogi kelahiran sebuah bangsa. Tidak ada kitab suci manapun, tidak ada buku filsafat manapun yang mencatat kelahiran sebuah bangsa. Coba cari di mana aja. Buku-buku kuno enggak ada kecuali kitab Kejadian yang dimulai dari terpilihnya Abraham yang melahirkan Ishak, yang melahirkan Yakub, dan Yakub ini pun bisa dirunut sampai di manusia pertama yaitu Adam. Itulah sebabnya kalau Anda membaca kitab suci Perjanjian Baru, kitab Matius dan kitab Lukas, dua-duanya menulis genealogi, menulis silsilahnya Yesus. Matius 1 bahkan mengurut silsilah Yesus itu, inilah silsilah Yesus anak Daud, anak Abraham. Ya, Ele Toledot, Yeshua Hamasya ben David ben Abraham. Nah, kisah mengenai Abraham ditulis di mana? Di kitab Kejadian. Bahkan di kitab Lukas pasal 3, silsilah Yesus itu bahkan bisa diurut sampai Adam. Saya tanya, bangsa mana yang bisa mengurut bangsanya itu sejak manusia Adam? Hanya ada di kitab Kejadian. Makanya kitab Kejadian itu adalah kitab muasal dari segala sesuatu. Nah, sekarang saya akan bicara mengenai penciptaan alam semesta yang dimana Tuhan ada di dalam kekekalan, ada sejak kekekalan. Dan kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, langit dan bumi ini diciptakan ketika Allah sendiri sudah ada dong. Nah, kalau Allah sudah ada, kira-kira surga tempat Allah bertahta itu sudah ada apa belum? Sudah ada dong. Para malaikat sudah ada apa belum? Sudah ada. Nah, artinya yang dicatat di dalam Kejadian pasal 1 di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi, ini saya ibaratkan seperti Tuhan itu memegang satu gelas ya. Nah, di dalamnya itu ada bumi, matahari, bintang-bintang ya. Untuk menggambarkan kemahakuasaan Tuhan. Nah, kita bagaikan sebuah gelas di dalam genggaman tangan Tuhan yang kalau kita bisa menyelami Tuhan dengan begitu rupa yang tak terhingga adalah kemurahan Tuhan untuk memperkenalkan dirinya di dalam Yesus Kristus. Tapi dengan tempurung otak kita, ya, otak kita ini kalau dipenggal gini mungkin beratnya antara 4 kilo 5 kiloan. Dan otak kita sekitar 1,5 kilo saja. Bayangkan otak kita yang cuma 1,5 kilo saja untuk memahami Tuhan yang seolah-olah alam semesta ini ada di dalam genggamannya. Mungkinkah itu kita memahami Tuhan? Ya. Jadi pemahaman kita tentang Tuhan sejauh dia memperkenalkan dirinya. Dan untuk mengenal Tuhan itu nggak bisa sehari 2 hari, tetapi sepanjang hidup kita itu adalah sebuah proses untuk mengenal Dia. Nah,
Sekarang kita akan belajar mengenai Kejadian 1 ayat 1 yang menjadi dasar dari kepercayaan Judaism, yaitu keesaan Allah. Jadi syahadatnya orang Yahudi tadi, dengar hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah dasarnya dari mana? Dasarnya di ayat yang pertama di Alkitab kita, yaitu Kejadian 1 ayat 1. Yang kalau kita baca dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, ini kalimatnya itu sangat sederhana ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bahasa Inggris, in the beginning God created the heaven and earth ya. Tapi kalau Anda menyukai sastra Ibrani, ternyata Alkitab Ibrani bukan cuma berpikir secara kata-kata, bukan hanya berpikir secara kalimat, tetapi berpikir secara gugusan huruf. Ya. Nah, sekarang sore ini saya hanya memperkenalkan satu huruf saja, yaitu huruf Bet, ya, yang itu warna merah itu. Bet, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Nah, Bet ini untuk menggambarkan tentang Allah yang tak terselami, yang gak bisa tertembus. Nah kalau kita mau nembus itu mentok. Nah apa yang kita pahami adalah yang sisi kosmos, sisi alam semesta ini. Untuk memahami Tuhan, kita hanya sebatas tempurung otak kita untuk memahami Dia. Bahwa kita tahu bahwa Sang Pencipta itu hanya satu, Elohim yang jamak. Nah, Elohim itu adalah kata jamak ya. Kalau saya terjemahkan itu pada mulanya Allah. Ya. Dia menciptakan langit dan bumi. In the beginning God, ada S-nya. Created heaven and earth. Nah, kata menciptakan dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata kerja singular. Jadi subjeknya plural, kata kerjanya singular. Wow. Di kalimat pertama dalam Alkitab kita itu ditulis dengan kalimat irregular. Kalimat yang gak biasa. Allah yang jamak tapi menggunakan kata kerja singular. Ini artinya ada kompleksitas Allah yang luar biasa, tetapi Dia itu Esa. Nah, makanya ada pemahaman doktrin Trinitas. Allah yang 3 tapi 1 tapi 3. Allah itu monoteis, tapi Allah itu kompleks. Nah makanya disebut dengan Elohim. Nah ada juga yang menarik, kata bara. Kata bara, Dia menciptakan. Kalau kita baca di sini saya bisa membacanya bara-bara Elohim. Sungguh yang menciptakan itu Elohim. Elohim seorang diri saja. Nah ini memperkenalkan kepada kita bahwa hanya Allah satu-satunya oknum yang menciptakan langit dan bumi. Nah, sekarang saya kasih penggalan-penggalannya. Bereshit, in a beginning. Ya, kan tadi terjemahnya in the beginning kan? Tapi ini saya menerjemahkannya in a beginning. Kenapa kok saya terjemahkan in a beginning? Apa bedanya a beginning dengan the beginning? Kenapa? Karena ketika Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan sendiri sudah ada. Ya. Sorga tempat Allah bertata sudah ada, malaikat-malaikat sudah ada. Ya kan? Lalu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Maka langit dan bumi yang diciptakan Tuhan ini hanya suatu permulaan. Dan awal dari segala sesuatu bukan permulaan alam semesta ini, tetapi Tuhan satu-satunya. Maka ini saya terjemahkan dengan in a beginning. Maka konsep Alkitabiah sangat berbeda dengan konsep Alkitabiah manapun. Konsep-konsepnya kitab suci manapun itu beda. Ya. Konsep dari kitab Torah itu berbeda. Karena kitab Torah itu mengajarkan runut. Alkitab kita sangat runut. Dimulai dari penciptaan alam semesta, nanti ditutup dengan kitab Wahyu yang adalah akhir dari alam semesta untuk menuju ke langit baru dan bumi yang baru.
Nah, pada Kejadian 2 ayat 7. Ini menarik. Kalau kita membaca dalam mindsetnya orang Ibrani, yang dimana dalam bahasa asli itu demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dibaca oleh orang-orang Ibrani menjadi di Adam le ruah mimmalea. Dan manusia itu menjadi roh yang berbicara. Nah, menarik kan? Bagi orang Yahudi, agama mereka itu adalah agama kata-kata suci. Dan itulah logos. Yang dimana logos itu berasal dari Bapa saja. Yang dimana manusia pun diberi kuasa di mulutnya. Yang dimana pertama kali Adam itu menggunakan kuasanya adalah kuasa di mulutnya. Yang dimana dia memberi nama bagi semua binatang. Dan itu menunjukkan intelektual Adam. Apa yang dinamakan Adam pada zaman itu menjadi semua nama-nama binatang yang ada hari ini. Dan ada satu yang menarik. Ada kesamaan-kesamaan yang mirip antara 3 agama Semitik ini. Apa 3 agama Semitik itu? Yang pertama adalah Judaism, yang kedua adalah Christianity, yang ketiga adalah Islam. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa sebenarnya Islam pun adalah bagian dari agama Semitik. Anda tahu pernah mendengar Sirotol Mustaqim? Ajaran tentang jalan yang lurus, ternyata ini juga dikenal di dalam orang-orang Ibrani yang tentu saja jauh lebih tua. Dan itu mereka menyebut dengan Gesher Sharmeot. Yang dimana agama kata-kata suci, agama yang keluar dari mulut Allah, logosnya Allah, firman Allah, menjadi suatu jembatan yang amat sempit. Wow. Bukankah ini juga dikenal di dalam kekristenan? Kira-kira apa di dalam kekristenan? Tuhan Yesus mengajarkan apa? Ada 2 jalan, yang lebar dan yang sempit. Ada Gesher Sharmeot. Ya. Jadi inilah kesamaan di antara agama-agama Semitik yang sama-sama berasal dari timur, yang semuanya ini berasal dari Judaism. Nah, itu tadi adalah introduction mengenai Judaism. Sekarang kita akan masuk pada pokok pelajaran kita malam ini mengenai Ezra dan Judaism. Siapa itu Ezra? Ezra memiliki kualitas kenabian. Tapi Ezra, dia adalah juga seorang imam yang dimana dia adalah keturunan dari Lewi. Dia adalah juga seorang ahli kitab. Dan dia hidup pada zaman pembuangan. Wah, ini kalau kita ngomongin pembuangan, kita mau nggak mau harus bicara mengenai sejarahnya orang Israel. Tapi sebelumnya kita baca dulu Ezra 7 ayat 6. Kemudian daripada semua itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Asaria bin Hilkiah. Wow. Kok tiba-tiba ada Raja Artasasta dari Persia, ini ceritanya gimana ini? Gitu kan. Nah, jadi kita harus mengurut bahwa dahulu ada kerajaan Yehuda yang dikalahkan oleh Nebukadnezar, yang dimana Nebukadnezar ini berasal dari Babilonia. Ya, loh, bagaimana ceritanya kok dari Babilonia terus kok ke Persia? Ya kan? Nah, ternyata ada satu waktu Raja Nebukadnezar ini sangat luar biasa perkasa sehingga bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Yehuda, keturunan Israel, bisa dikalahkan, bahkan dia membawa pergi seluruh sisa Israel itu dibuang ke Babel. Wow, ini artinya ya, bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan ternyata bisa kalah. Ternyata bisa dignity-nya itu, martabatnya itu serendah-rendahnya sampai menjadi orang buangan. Siapa yang bisa membuang itu? Seorang yang bernama Nebukadnezar. Tapi kekuatan Nebukadnezar tidak selamanya ada. Ada satu waktu dia kalah dari negeri Persia. Tempatnya Raja Koresh.
ya kan? Nah setelah Raja Kores nanti muncul Raja Artasasta ini ya. Jadi kalau belajar Esra mau nggak mau belajar sejarah juga. Jadi Alkitab kita itu bukan cuman buku iman, tetapi juga termasuk buku sejarah. Dan sejarah ini juga diakui. Kita sekarang membaca Esra 7 ayat 6 ya. Kemudian daripada Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ya. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Rupanya Esra ini orang pintar, menjadi orang kepercayaan raja. Yang dimana dia nanti mempersiapkan orang-orang pilihan Tuhan itu untuk kembali ke tanah suci. Nah Esra ini disebut dalam bahasa Yunani sebagai Esdras. Nah ada kan kitab Esdras. Kitab Esdras itu adalah kitab Esra. Esra di dalam bahasa Yunaninya itu Esdras. Kenapa kok ada akhiran S? Nah akhiran S ini adalah untuk merujuk bahwa dia adalah seorang yang maskulin. Nah menurut Esra pasal 7, Esra ini disuruh mendapatkan suatu mandat dari Raja Artasasta yang ke-1 untuk ke Yerusalem pada sekitar tahun 458 sebelum Masehi. Nah jadi kayaknya Esra ini kayak menteri urusan orang Yahudi. Ya, kira-kiranya seperti itu. Karena apa? Karena Raja Artasasta ini sedang melaksanakan dekrit yang pernah ditulis oleh Kores untuk membawa pulang orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar itu untuk dipulangkan ke tanah suci mereka. Nah, jadi ini tentu saja periode ini terjadi pada setelah zamannya Kores tahun 538. Nah sekarang kita lihat urutannya ya. Bicara tentang Esra nggak bisa cuma ngomongin Esra doang ya kan. Kita harus melihat latar belakangnya. Latar belakangnya adalah pembuangan di Babel. Apa sih latar belakang pembuangan di Babel ini? Kenapa kok orang Israel itu dibuang ke Babel? Nah setelah wafatnya Raja Salomo, kemudian Israel yang bersatu ini menjadi terpecah. Anak Raja Salomo tidak mampu menyatukan kembali kerajaannya, kemudian terpecah menjadi utara dan selatan. Yang utara dikuasai oleh dinastinya Yusuf ya, yang dikuasai oleh dinasti Efraim yang mendapat hak kesulungan pada zamannya Yakub. Yakub memberikan hak kesulungan kepada Yusuf. Nah kemudian ada suku Yehuda yang dimana di suku Yehuda ini tongkat kerajaan tidak akan pernah beranjak dari suku Yehuda. Jadi karena ada kesalahannya Raja Salomo maka Tuhan membiarkan kerajaan ini terpecah. Yang di utara yang dikuasai oleh dinasti Efraim, dinastinya Yusuf, mereka itu berzina secara rohani. Apa itu perzinahan secara rohani? Perzinahan secara rohani itu adalah menyembah ilah-ilah asing. Menyembah ilah-ilahnya bangsa Kanaan. Yang itu merupakan perzinahan secara rohani. Kenapa kok dibilang perzinahan secara rohani? Karena bagi Tuhan, Tuhan adalah suami bagi umat. Kalau manusia menyembah ilah-ilah lain, ini seolah-olah umat ini sedang berselingkuh. Maka itu disebut sebagai perzinahan rohani. Dan perzinahan mereka sangat dahsyat. Anda kalau membaca kitab Yeskiel itu kan ada Ohola, Oholiba. Nah itu adalah penggambaran dari berzinahnya bangsa pilihan Tuhan itu untuk menyembah ilah-ilah asing. Menyembah dewa-dewa asing. Itu yang di utara. Dan Tuhan membiarkan ya udah karena mereka sudah gak setia lagi, 10 suku di utara itu dibiarkan hilang.
Aku nggak mau ingat lagi itu suku-suku yang ada di utara. Dan yang di selatan ada 3 suku, yaitu suku Yehuda, suku utamanya dinasti Daud, kemudian ada suku Lewi yang bekerja di Bait Allah, dan suku Benyamin. Ya, ada 3 yang di selatan ini. Walaupun ada Bait Allah di situ, ternyata yang di selatan ini berzina juga, menyembah ilah-ilah asing. Tuhan marah. Nah, tapi Tuhan ingat janjinya kepada Daud dan janjinya kepada suku Yehuda bahwa tongkat kerajaan ini tidak akan beranjak dari suku Yehuda. Maka yang di Yehuda ini tidak dibiarkan hilang, tetapi dibiarkan kalah. Siapa yang mengalahkan? Nebukadnezar. Dan dignity, martabat dari bangsa pilihan Tuhan. Seharusnya kan penuh berkat, kuat, perkasa, ya. Super power dong, mau anaknya Tuhan, pangerannya Allah. Israel itu artinya pangerannya Allah. Tapi kenapa kok dibiarkan Tuhan menjadi terjajah, bahkan menjadi orang buangan? Ya, orang-orang di Indonesia, para penjahat yang kejahatannya itu kelas kakap, dibuangnya kemana? Nusa Kambangan, orang buangan. Nah ini orang Israel juga begitu, menjadi orang buangan. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda 350 tahun, masih di tanahnya sendiri. Nah ini orang Israel dijajah, bukan cuma dijajah, menjadi orang buangan, dibuang ke Babel. Yang artinya martabat Israel sebagai anak Allah atau pangerannya Allah direndahkan oleh Tuhan sampai ke titik 0 bahkan minus. Nah dari situ dimulailah orang-orang yang terbuang ini menoleh kembali kepada Tuhan. Ya, mereka dibuang ke Babel pada tahun 586 sebelum Masehi dan mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Ketika Nebukadnezar ini dikalahkan oleh Kores, kemudian pada tahun 538 sebelum Masehi, Kores mendapatkan suatu ilham dari Tuhan walaupun dia bukan orang Israel, ya. Kalau Anda melihat kisah mengenai Kores ini, dia adalah satu-satunya orang asing yang diurapi. Orang yang diurapi, Anda tahu bahasa Ibraninya apa? Mesias. Jadi Kores ini adalah Mesias satu-satunya yang orang asing, ya. Jadi Mesias zaman dahulu itu para raja Israel itu disebut Mesias, para imam Israel disebut Mesias, dan ada orang asing yaitu Kores disebut Mesias. Karena Mesias arti harfiahnya itu yang diurapi. Nah, dan kemudian mereka mengharapkan Mesias masa datang yang akan mengembalikan kejayaan Israel seperti zamannya Daud dan Salomo, yaitu adalah Mesias di masa datang, Mesias eskatologis. Itulah yang ditunggu, makanya kemudian istilah Mesias ini tertuju kepada satu orang, tidak kepada para nabi, tidak kepada para imam-imam, tidak kepada Kores, tetapi Mesias yang dijanjikan yang besok kita akan pelajari bersama-sama untuk membahas mengenai Mesias orang Yahudi. Nah, sekarang kita melihat di sini orang-orang Yahudi dibuang ke Babel, ya, dibuang ke Babel selama 70 tahun. Anda bisa bayangkan kalau mereka dibuang ke Babel, ada yang masih berkawin-mawin dengan bangsanya sendiri. Tapi ada juga yang kawin-mawin dengan bangsa Babel. Nah, ini masalah. Nah, makanya kemudian si Ezra ini supaya orang Israel itu jangan noleh-noleh lagi ke ilah-ilah asing, maka dia kemudian memberikan suatu peraturan. Peraturannya apa? Bahwa yang boleh kembali ke tanah suci adalah orang-orang yang ibunya Yahudi. Kalau ibunya orang Babel, enggak boleh kembali ke tanah suci. Kenapa? Supaya ibu ini kan
adalah seorang yang pertama kali mengajarkan didikan kepada anaknya. Kalau si ibu ini masih memiliki kepercayaan kepada ilah-ilah asing, bahaya buat anak. Nanti kepercayaan kepada ilah-ilah asing nanti dibawa ke tanah suci. Maka kemudian si Ezra ini memberikan suatu peraturan yang ketat. Nah, itulah kenapa sampai hari ini silsilahnya orang Yahudi itu juga dihitung dari darah ibunya. Kalau ibunya Yahudi, maka dia terhitung sebagai orang Yahudi. Seperti Timotius kalau Anda belajar di Perjanjian Baru. Timotius itu bapaknya orang Yunani. Tapi karena ibunya orang Yahudi, maka dia terhitung sebagai orang Yahudi. Dari mana asalnya? Ini tradisi. Tradisi yang ada di zamannya Ezra, yang dimana Ezra waktu itu bilang, orang-orang Yahudi enggak boleh kembali ke tanah suci kecuali istrinya sudah convert, sudah mu'alaf. Ya. Kalau misalnya mereka kawin dengan perempuan Babel, si perempuan itu harus menjadi Yahudi. Kalau mereka belum menjadi Yahudi, mereka enggak boleh kembali ke tanah suci. Jadi mereka harus berganti agama dan berganti nationality sebagai orang Yahudi. Dan ketentuan itu dipakai sampai sekarang. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, di kitab Taurat itu kan enggak ada ketentuan bahwa kalau ibu Yahudi baru dibilang Yahudi, enggak ada. Adanya di mana? Di kitab Ezra ini. Maka kitab Ezra ini menjadi suatu tatanan baru bagi orang Yahudi yang disebut dengan Judaism. Nah, jadi sebenarnya Judaism itu kalau mau dihitung secara dasarnya, proto-Judaism itu sejak zamannya Abraham, ya. Proto, ya, saya bilang proto. Proto dimulai dari bapaknya orang beriman, siapa? Abraham. Dari Abraham imannya turun ke Ishak. Dari Ishak imannya turun ke Yakub. Dan Yakub menyatakan bahwa tongkat kerajaan ini tidak akan beranjak dari Yehuda. Makanya Yehuda Yahudi. Makanya raja-raja Israel yang dianggap sebagai raja legitimate adalah raja-raja yang dari keturunan Yehuda yang kemudian Yahudi. Nah, karena 10 suku di utara itu sudah hilang, ya, tinggal yang ada di kerajaan Yehuda yang dibuang ke Babel itu, makanya kemudian Israel dan Yehuda atau Yahudi itu menjadi kata yang sinonim. Berubahnya kapan? Ketika pembuangan di Babel. Nah, jadi ketika pembuangan di Babel itu ada banyak sekali perubahan-perubahan, termasuk juga perubahan mengenai aksaranya orang Ibrani, ya. Nah, jadi aksaranya orang Ibrani itu ada aksara kunonya. Aksara kunonya yang paling kuno itu seperti huruf hieroglifnya Mesir. Huruf hieroglifnya Mesir itu piktogram, gambar-gambar. Ada icon-icon tertentu. Nah, kemudian berganti menjadi huruf yang paleo seperti yang ada di gulungan Laut Mati. Dan yang kita sekarang adalah bentuk huruf yang seperti ini. Ada huruf Yerusalem ini adalah bentuk huruf Israel klasik, huruf Ibrani klasik. Nah, huruf Ibrani klasik itu mulainya dari mana? Sebenarnya huruf Ibrani klasik yang kotak-kotak itu yang sekarang kita kenal hari ini sebagai huruf Ibrani klasik itu berasal dari zamannya Ezra. Yang dimana Ezra pada saat pembuangan di Babel, dia kemudian melakukan penyalinan ulang kepada kitab-kitab tanah Ibrani dari Kejadian sampai Maleaki itu, ya. Yang kemudian dia tulis ulang dalam tatanan huruf yang baru, yang dimana huruf yang baru ini sebenarnya mendapatkan banyak sekali pengaruh dari huruf-huruf Aramaik. Nah, itulah kenapa kemudian bahasa Aram menjadi bahasa sehari-harinya orang Yahudi. Mereka kalau beribadah tetap pakai bahasa Ibrani, tetapi bahasa sehari-hari pakai bahasa Aram. Sampai pada zaman Yesus itu berbicara sehari-hari dengan orang-orang Yahudi lainnya dengan bahasa Aram.
Tetapi ketika beribadah, ketika membaca Torah itu pakai bahasa Ibrani. Ya, seperti kita hari ini. Kita kalau lagi ngomong secara resmi, ngomong di sekolah, ngomong di gereja, ngomong di persekutuan seperti ini, ya, saya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau saya di rumah, saya ngomong bahasa Jawa. Kalau saya ketemu sama teman, saya ngomong pakai bahasa Jawa. Nah, sehari-hari saya pakai bicara bahasa Jawa, dan kemudian di forum-forum resmi saya pakai bahasa Indonesia seperti ini. Nah, kita bisa membayangkan pada zamannya Yesus pun saat itu seperti itu. Bahasa sehari-hari bahasa Aramaik, terus kemudian bahasa liturgi pakai bahasa Ibrani. Dan ketika Tuhan Yesus membaca gulungan kitab-kitab, itu sudah terjadi huruf yang berbeda pada zamannya Esra. Yang dimana dia menyalin huruf kuno Yahudi menjadi huruf Ibrani klasik setelah pembuangan di Babel. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan huruf, nah ini ya mungkin lebih jelas di sini ya. Ada gambar-gambar di situ, ada kepala kerbau. Kemudian di bawahnya ada huruf Ibrani klasik. Nah, huruf Ibrani klasik yang alef di situ itu adalah huruf yang terjadi pada saat Esra menyalin kitab-kitab suci Ibrani. Nah, jadi Anda bisa melihat di sini ada banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi setelah pembuangan di Babel. Nah, kalau Anda melihat di sini ada salinan huruf kuno di dalam Aleppo Codex. Nah, Anda pusing ya. Tapi di sini saya harus cerita, ini adalah sejarah ya, yang dimana kita nggak harus hafalkan. Paling nggak kita mengenal satu sejarah yang dimana ada huruf seperti ini. Kapan terjadi huruf seperti ini? Huruf seperti ini mulanya terjadi ketika Esra menyalin ulang kitab suci. Jadi Anda bisa bayangkan sosok Esra menjadi tokoh utama bagi perubahan liturgi keagamaan orang Yahudi. Nah, ini ada disimpan di museum di Israel, The Museum of Israel di Yerusalem. Terus satu lagi ada satu salinan naskah yang ditulis yang disimpan di National Museum di Rusia. Namanya Leningrad Codex. Anda tahu Lenin? Siapa itu Lenin? Ketua Partai Komunis di Rusia. Nah, Tuhan itu lucu ya. Wow. Kitab suci, salinan kitab suci tertua salah satunya itu pakai namanya seorang komunis. Kira-kira kenapa? Kira-kira. Kadang-kadang Tuhan itu berkomedi. Kalau yang tadi itu salinan tertua disimpan di museum di Israel. Ditemukannya di daerah Tiberias, di Aleppo. Ya, di Aleppo Codex, makanya namanya Aleppo. Di Syria sana. Nah, tapi kemudian yang satu disimpannya di Rusia. Dan kemudian pakai namanya pemimpin komunis yang namanya Lenin. Vladimir Lenin. Kira-kira kenapa Tuhan? Kok kayaknya Tuhan itu berkomedi gitu. Nah, kalau Anda sering nonton YouTube, ya kan? Kan banyak itu apologet berdebat antara Kristen Islam gitu kan? Dan yang Muslim ini biasanya kitabmu sudah dipalsukan gitu kan? Nah, sekarang gini, seandainya kitab kita dipalsukan, katakanlah siapa yang memalsukan? Kalau enggak orang Yahudi ya orang Kristen dong. Supaya isinya itu agak beda, supaya jangan ada kontradiksi gitu kan. Nah, orang Yahudi dan orang Kristen bisa dituduh demikian untuk memalsukan kitabnya sendiri, ya kan? Tapi saya tanya, orang komunis memalsukan kitab sucinya orang Kristen dan orang Yahudi, apa perlunya? Ya kan? Nah, dan ternyata ketika dibandingkan salinan yang ada di
Aleppo Codex yang disimpan di Israel dengan salinan yang disimpan di Rusia yang pakai namanya orang komunis itu ternyata sama. Yang artinya tuduhan pemalsuan Alkitab atau Alkitab sudah diubah nggak bisa lagi. Karena tidak ada penting-pentingnya bagi orang komunis untuk mengubah Alkitab kita, bukan? Jadi inilah kehendak Tuhan. Jadi nggak ada semuanya itu yang kebetulan, nggak, ya kan? Kenapa kok salinan tertua yang ada dua? Yang satu di Israel, yang satu di Rusia. Kenapa ada dua? Karena di Alkitab ada yang namanya hukum dwi ganda saksi. Satu saksi bukan saksi. Hari ini KPK kalau nangkep orang harus paling enggak ada 2 alat bukti yang cukup. Alkitab kita bisa mengatakan bahwa Alkitab kita tidak pernah diubah karena ada 2 alat bukti yang cukup. Yang satu dipegang oleh si pemilik kepercayaan itu, yaitu orang Israel kan, ditaruh di museum Israel. Yang satu dipegang oleh orang ateis. Ya kan? Wow, ketika disamakan ternyata isinya sama, nggak ada perubahan. Jadi tuduhan ketika Alkitab kita itu diubah tidak berdasar. Ada buktinya dari kedua belah ini. Nah, makanya kalau Anda ke Israel jangan cuman pergi ke toko souvenir ya. Anda harus mengunjungi Museum Israel yang di situ ada suatu gulungan namanya The Great Isaiah Scroll ya. Jadi nanti kalau ke Israel jalan-jalan terus diajak turnya itu ke sini gitu. Terus kalau nggak ada ke museum minta ke sini ya. Saya mau ke Museum Israel, saya mau lihat The Great Isaiah Scroll. Yang dimana ini adalah catatan yang sangat lengkap mengenai kitab Yesaya dan itu ditulis dalam huruf yang kuno ya, huruf Paleo Hebrew. Nah, mohon maaf mungkin hari ini Anda pusing ngapain sih Bu Rita ini cerita tentang ini ya, enggak apa-apa, terima saja ya. Karena bagaimanapun kita semua harus tahu mengenai sejarah kekristenan kita. Yang dimana di dalam misalnya Yesaya 9 ayat 5. Yang menuliskan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan oleh kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan sebagai penasihat ajaib, Peleyoets, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini pun ada di dalam salinan yang bahkan lebih tua daripada Aleppo Codex dan Leningrad Codex tadi. Ya, jadi tuduhan mengenai Alkitab sudah dipalsukan itu tidak berdasar ya. Jadi demikianlah ada perubahan-perubahan yang dimana dahulunya ada aksara yang berupa gambar-gambar kemudian menjadi huruf alfabet sejak zamannya Ezra ya. Nah sekarang siapa itu Nehemia? Saya tadi bilang bahwa sebenarnya kitab Ezra dan Nehemia awalnya adalah kitab yang sama, tapi kemudian dipecah untuk memberikan suatu pesan kepada kita bahwa ada 2 tokoh yang utama ketika ada pembuangan di Babel. Yang pertama adalah Ezra, yang dimana dia adalah ahli kitab dan ahli ritualnya orang Ibrani mengenai tata ibadah mereka, dan kemudian ada sosok yang menjabat sebagai eksekutifnya, yaitu yang bernama Nehemia, yang dia terpilih sebagai gubernur untuk Yehuda ketika kembalinya ke tanah suci Israel. Nehemia 12 ayat 26 kita baca. Mereka itu hidup pada zaman Yoyakim bin Yeshua bin Yosadak pada zaman Bupati Nehemia. Ya, kata bupati ini bisa kita artikan gubernur atau bupati ya, sama saja ya. Yang pasti dia diberi tugas untuk menjadi eksekutif di sana, dan selain ada bupati yang menjabat eksekutif, kemudian ada Imam Ezra ahli kitab
yang juga dia menjabat sebagai dewan legislatif. Kenapa kok disebut sebagai dewan legislatif? Karena seorang ahli Taurat, apa artinya Taurat? Aslinya arti Taurat itu apa? Hukum. Jadi orang yang mengerti hukum adalah seorang ahli Taurat. Jadi seorang lawyer, seorang advokat itu juga pada zaman dahulu adalah seorang ahli Taurat. Nah, sekarang kita pelajari lagi apa yang sudah kita pelajari tadi mengenai sejarahnya orang Israel. Bahwa setelah kematian Salomo, kerajaan Israel terbelah menjadi dua. Kapan itu kira-kiranya terjadi? Pada tahun 922 sebelum Masehi. Yang di utara namanya kerajaan Israel di utara, kerajaan Israel ya. Ibu kotanya di Samaria untuk dinasti Efraim. Yang di selatan adalah kerajaan Yehuda, ibu kotanya adalah Yerusalem dari dinasti Daud yang terpecah pada zamannya Rehabeam. Nah, jadi di sini ketika yang di utara itu melawan Tuhan, ya udah 10 suku aku biarkan aja pergi, ya kan? Tapi kemudian Tuhan tetap pada janjinya bahwa keselamatan itu harus datang dari Israel karena Mesias yang dijanjikan itu harus lahir di antara suku Yehuda atau bangsa Yahudi. Dan ketika mereka dibuang ke Babel, ya, pembuangan dalam bahasa Ibrani itu galut, ya, exile, pembuangan, pengasingan ke Babel ini untuk bangsa-bangsa Yehuda itu selama 70 tahun, yaitu dalam kurun waktu 586 sampai 516 sebelum Masehi, ya. Kemudian di situ ada revolusi tata ibadah Judaism. Kenapa ada revolusi tata ibadah Judaism? Karena tatanan Torah, ya, pemberian korban hanya boleh diberikan di Bait Allah di Yerusalem saja. Ya, Anda tahu kenapa kok korban itu diberikan? Korban itu diberikan untuk pengampunan dosa. Nah, kalau mereka itu dibuang dari tanah sucinya, dibuang ke Babel, artinya apa? Selama 70 tahun dosa mereka enggak bisa diampuni. Mereka tidak dapat mempersembahkan korban. Bisa Anda bayangkan? Ya. Jadi ketiadaan Bait Allah di Babel membuat orang Israel menyadari, Tuhan, kami ini adalah bangsa pilihan. Dan sekarang kami terjajah, bukan cuma terjajah saja, kami menjadi orang buangan. Mereka menangis, mereka bertobat, mereka berteriak kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana caranya kami untuk dapat mempersembahkan korban di tanah pengasingan ini? Wow, jadi bukan cuman mereka itu menjadi orang asing, enggak. Mereka itu tidak dapat diampuni dosanya. Ya, bisa Anda bayangkan Israel sebagai bangsa pilihan, Am Segula, the chosen people. Orang-orang Yahudi itu kan bangga dengan istilah bangsa pilihan, the chosen people. Tapi Anda lihat di sini, Alkitab sendiri berkata, walaupun dia adalah bangsa pilihan, tapi kalau mereka melawan Allah, Tuhan akan memukul sekeras-kerasnya. Sekarang ini sedang ada perang Israel Palestina, bukan? Bisakah kita secara membabi buta hanya mendukung Israel saja? Can you? Enggak bisa. Ya kan? Karena ada sejarahnya pula. Israel tidak selalu di tempat yang benar. Enggak. Ya. Dia juga pernah bersalah. Dan kalau salah, Tuhan pukul sekeras-kerasnya. Nah,
Ini orang Kristen ini saya sering ditanya, Bu Rita bagaimana pandangan Ibu kepada ini perang Israel Palestina? Saya mengatakan demikian. Apalagi kalau kita semua pernah ke Israel. Kalau ada yang pernah ke Israel, Anda pasti pernah merasakannya. Kalau kita ke Israel, biasanya yang ngurusin kita itu siapa? Orang-orang Palestina, orang Kristen, ya kan? Itulah yang ngurusin kita itu waktu ziarah ke Israel. Dan mereka menjadi minoritas. Memang mereka bukan mayoritas di antara bangsa Palestina sendiri. Mereka minoritas, tapi mereka lah yang biasanya nganter-nganterin kita. Orang-orang Arab Palestina tapi beragama Kristen. Yang artinya di antara orang Palestina ini tidak bisa dikebiah uyah bahwa mereka itu umat muslim gak ada urusannya sama kekristenan, enggak ya. Di antara mereka ada sebagian orang percaya, bahkan di antara orang Israel sendiri ada sebagian yang percaya. Makanya saya bilang, Anda tidak bisa mencintai Israel tanpa mencintai Palestina. Sebaliknya, Anda gak bisa mencintai Palestina tanpa mencintai Israel. Iya sih, betul. Sekarang itu perangnya dengan Hamas, ya, yang dimana Hamas itu terafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin yang teroris, ya kan. Tapi melihat perang yang sedemikian, kita bisa membayangkan bahwa di antara yang dibombardir itu ada saudara-saudara kita orang-orang percaya yang beragama Kristen. Jadi kita harus melihat bahwa perang itu harus dalam kacamata kemanusiaan. Kita tidak bisa membabi buta untuk hanya mendukung Israel saja. Marilah kita bersama-sama mendukung perdamaian. Kita harus melihat di antara orang Palestina juga ada saudara-saudara kita. Nah, jadi di sini kita telah memahami bangsa Israel terdiri dari 12 suku yang dimana ketika kerajaan Israel ini terpecah, ada 10 suku di Israel Utara bergabung menjadi satu. Kemudian sisanya di selatan cuman ada Yehuda, Lewi dan Benyamin. Yang di utara dibiarkan Tuhan hilang, ya udah hilang. Mereka sudah melawan aku. Tuhan tidak mau mengingat lagi yang 10 suku ini. Tetapi Tuhan masih mengingat kepada yang 3 suku ini. Nah, jadi Israel sebagai bangsa pilihan Allah, Am Segula, tetap mendapat hajaran oleh Tuhan. Sama juga dengan kita hari ini. Anda jangan bangga sebagai orang Kristen. Orang Kristen pastilah diselamatkan. Memang itu janji Tuhan, ya dan amin. Tetapi kalau Anda tidak hidup kudus, tidak meninggalkan percintaan dunia, maka keselamatan yang seharusnya kita pegang sampai kita mati, keselamatan itu bisa hilang. Ya, maka keselamatan itu harus dikerjakan. Nah, tapi Tuhan tetap mengingat janjinya kepada Israel bahwa nanti akan lahir Mesias yang dijanjikan melalui bangsa Israel. Dan kita tahu semua, Yerusalem sebagai pusat liturgi bagi Israel. Kalau dibuang ke Babel, wow, artinya mereka tidak dapat mempersembahkan korban. Dan mereka mendapat ini selama 70 tahun dosanya enggak diampuni. Kemudian orang-orang Israel ini berpikir, termasuk Ezra. Ya, Ezra dan para pemimpin Yahudi ini berpikir, bagaimana Tuhan? Kami ada di pembuangan dan dosa kami enggak bisa diampuni tanpa persembahan korban. Karena hanya mempersembahkan korban di situ menjadi harga mendekat untuk Tuhan. Karena korban bahasa Ibrani, ya bahasa Ibrani korban itu berasal dari kata karaf. Ya, karaf artinya mendekat. Ya, makanya kita sekarang malam ini belajar kata korban supaya enggak salah paham. Kata korban dalam bahasa Indonesia sekarang artinya sudah berubah melenceng jauh. Kata korban itu apa? Korban kecelakaan, korban banjir,
korban bencana alam, korban perkosaan, korban perasaan. Ya, dalam artian apa? Pesakitan, victim. Padahal kata korban dalam bahasa Ibrani itu berasal dari kata karaf. Apa itu karaf? Mendekat. Nah, jadi korban itu, karaf itu kan kata kerjanya. Kata bendanya korban, karban, karaf, karban, ada akhiran N, itu menunjukkan kata bendanya. Jadi untuk mendekat kepada Tuhan harus ada harga yang dibayar. Apa harga yang dibayar untuk mendekat kepada Tuhan? Adalah sesuatu yang mengandung darah. Kenapa Tuhan mau darah? Emangnya Tuhan Dracula apa? Anda ingat? Kejadian 2 ayat 17. Tuhan bicara kepada Adam. Semua pohon di taman ini buahnya boleh kamu makan. Tetapi yang di tengah-tengah itu jangan kamu makan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Artinya apa? Tadi kan gak boleh makan buah itu. Dan kalau kamu makan, kalau kamu melanggar, kalau kamu berdosa, melanggar hukum itu, kamu mati. Ya. Nah, jadi pada hari Adam berdosa, dia mati. Makanya di Roma 6 ayat 23 itu mengatakan upah dosa adalah mati. Karena Tuhan hukumnya bicara apa? Pada hari engkau memakannya, pada hari engkau melanggar kamu mati. Maka supaya kamu gak mati Adam, harus ada harga yang dibayar untuk mendekat kepadaku. Apa itu? Harga yang setimpal dengan nyawa, yang diumpamakan dengan kematian darah binatang. Itu merupakan tipologi. Apa itu tipologi? Lambang. Ya. Nah, jadi kalau kita tanya, katanya kalau Adam itu waktu makan buah itu dia mati. Kok dia gak mati? Dia masih hidup kok. Umurnya 930 tahun. Kok hari itu dia gak mati? Kenapa? Karena Tuhan mengadakan suatu perumpamaan tukar guling kematian yang pertama. Mati dibayar mati. Adam, kamu berdosa, kamu melanggar hukumku. Hari ini kamu mati tapi kamu gak mati karena ada penggantian tukar guling kematian, yaitu kematian darah binatang yang kulitnya Tuhan ambil untuk menjadi pakaian Adam untuk menutupi aibnya, yaitu menutupi auratnya itu. Nah, ya kan? Artinya di sini, itulah kenapa di sepanjang perjanjian lama selalu ada pemberian korban. Sebagai apa? Harga mendekat, karaf, korban, harga mendekat. Untuk mendekat kepada Tuhan, karena dosa itu bukan cuma suatu keadaan yang pasif, tetapi keadaan yang aktif, yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan. Yang dulu manusia itu bisa bersekutu seperti ini, karena ada dosa, terpisah. Siapa yang memisahkan ini? Dosa. Maka harus ada harga mendekat. Harga mendekatnya apa? Yang diibaratkan dengan nyawa tadi. Nah, itulah kenapa kita bisa membaca dalam Ibrani 9 ayat 22, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Inilah yang dikatakan sebagai agama sakramental. Ada sacrifice untuk pengampunan dosa. Kalau Anda membaca kitab Torah, semua pengampunan itu dilambangkan dengan darah. Korban bakaran mengandung darah. Korban pendamaian, korban keselamatan pasti mengandung darah. Korban penghapusan dosa, Imamat 4 ayat 1-35 mengandung darah. Korban pelanggaran dosa mengandung darah. Nah, di sini
Musa memberikan satu pengecualian kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin nggak selalu punya ternak kan. Maka orang-orang miskin boleh memberikan tepung karena nggak punya ternak, ngasihnya tepung tapi harus ditaruh di atas korban darahnya orang lain. Nah ini bukan berarti meniadakan korban darah. Korban penebus darah, Imamat 5 ayat 14 pasti mengandung darah. Nah karena korban semua ini harus dipersembahkan di bait Allah. Anda bayangkan, ketika orang Israel dibuang ke Babel, dosanya tidak dapat diampuni. Nah, itulah kenapa kemudian ada satu tatanan revolusi ibadah Judaism. Korban yang tidak dapat mereka persembahkan saat di pembuangan di Babel, itu ada penggantian, ada substitusinya, ya. Jadi korban persembahan bagi Tuhan itu sebagai alat untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa sih substitusinya? Supaya aku bisa dekat dengan Tuhan, apa substitusinya? Wong aku gak bisa mempersembahkan korban, gak bisa menyembelih binatang untuk pengampunan dosa. Nah, kemudian kan mereka gak bisa mempersembahkan korban karena korban harus dipersembahkan di bait Allah di Yerusalem. Nah, kemudian mereka mensubstitusi korban itu dengan pembacaan sidur, ya. Nah, hari ini orang-orang Israel kan gak punya bait Allah, ya kan? Keadaan yang sama ketika orang Israel dibuang di Babel. Walaupun negara Israel sudah ada, tapi bait Allahnya kan gak ada. Artinya orang Israel hari ini pun memiliki keadaan yang sama seperti mereka dibuang di Babel. Nah, pada zamannya Ezra, mereka mengganti pemberian korban itu dengan pembacaan doa. Menjadi substitusi, pengganti bagi pemberian korban. Nah tapi ini kan harus ada dasar ayatnya, mana Alkitabiahnya? Ketemunya di mana? Dalam Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku menjadi bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat. Nah, kalau kita ngangkat tangan itu ngapain? Penyembahan doa. Jadi doa dan membaca doa yang sudah disusun oleh para rabi menjadi substitusi, menjadi pengganti dari persembahan korban. Tanganku yang terangkat, mas'at kapai, seperti persembahan korban pada waktu petang. Ya, jadi ada ketentuan persembahan korban pada waktu petang yang mempersembahkan darah binatang, kan gak bisa sekarang mempersembahkan darah binatang. Tapi dengan pijakan Mazmur 141 ayat 2 ini kemudian mereka mengganti korban itu dengan membaca doa yang sudah dihafalkan ini. Nah, itu keterangannya bisa kita baca dalam kitab tradisinya orang Yahudi, enggak perlu Anda baca, ya kan? Ini sebagai suatu bukti empiris bahwa orang-orang Yahudi mengganti persembahan korban darah binatang itu dengan doa-doa. Jadi sacrifice sekarang itu bermakna means giving up something for something else, memberikan sesuatu untuk Tuhan. Dan di sini Judaism mengajarkan bahwa doa menjadi replacement, menjadi penggantian bagi korban anak domba yang mengandung darah. Animal sacrifices, ya. Nah, kan tadi buktinya baru satu, bukti kan harus dua, karena ada hukum dui ganda saksi. Hukum keduanya di mana? Ada di dalam Hosea 14 ayat 3. Jadi di sini ada dasar ayatnya.
Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, bertobatlah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan korban. Nah ini sebenarnya persembahan ini dalam bahasa aslinya itu ada kata korban farim, ya. Jadi lembu-lembu sembelihan, yaitu pengakuan kami. Jadi pengakuan dosa, berdoa itu bagaikan persembahan lembu-lembu sembelihan. Nah, di sini melalui tatanan dari apa yang digariskan oleh Ezra, oke, kita di pembuangan ini nggak bisa mempersembahkan korban, tapi kita bisa menggantinya dengan berdoa dan dengan memuji Tuhan dan mempelajari Alkitab. Nah, ini kan peraturan tambahan. Nah, peraturan tambahan ini kemudian diberikan kepada seluruh para rabi yang dimana mereka itu boleh menambah-nambahi kitab Torah dengan peraturan rabbinik. Makanya disebut sebagai Judaism rabbinik. Yang dimana mereka tidak hanya menaati hukum Taurat, tetapi mereka juga menaati hukum yang ditulis oleh para rabi, yang ditetapkan oleh para rabi. Hukum yang ditetapkan oleh para rabi ini menjadi bagaikan pagar dari sotoh rumah, pagar dari rumah loteng. Nah, jadi di sini dalam Ulangan 22 ayat 8 ini ada suatu kalimat ibarat. Kalau kamu punya rumah baru yang dimana ada lotengnya, maka loteng itu harus punya pagar. Supaya jangan ada orang nanti jatuh dan dia mati di situ. Nah ini merupakan suatu pengandaian. Seandainya kamu memiliki suatu kendala di dalam penyembahan kepada Tuhan, maka kamu harus membuat suatu pagar-pagar. Pagar-pagar apa? Pagar-pagar pengajaran. Yang dimana pagar-pagar pengajaran ini siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah para rabi, yaitu para pengajar Torah. Nah inilah revolusi Judaism yang mulai ada sejak zamannya Ezra pada pembuangan di Babel. Yang dimana ajaran-ajaran para rabi boleh ditambahkan untuk supaya orang itu jangan menabrak hukum utamanya. Apa hukum utamanya? Hukum utamanya adalah kitab Torah. Jadi kitab Torah sejak Kejadian sampai dengan Ulangan itu kalau diperinci ada 613 hukum. Nah sekarang ditambahi dengan ajaran para rabi, Anda bisa bayangkan. Wow, 613 hukum Taurat masih ditambahi ajaran-ajaran para rabi, berarti orang-orang Yahudi harus menaati peraturan-peraturan bisa ribuan loh. Nah itulah sebabnya. Walaupun saya belajar tentang Judaism, walaupun saya juga mengajar kepada orang-orang Kristen untuk belajar sejarah Judaism, tapi saya tidak mengajarkan orang Kristen untuk menjadi Yahudi. Jadi orang Yahudi itu ribet tahu, ya kan? Hukumnya ada 613, masih ada peraturan para rabi, ribuan. Itulah kenapa Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Kenapa letih lesu? Mikul hukumnya berat, 613 masih plus, bisa ribuan. Datang kepadaku dan engkau akan mendapat kelegaan karena kalau kamu ikut aku, hukumnya cuma 2. Cukup, kasih sesamamu, kasih Tuhan Allahmu. Cukup 2 saja. Loh, kalau hukum Taurat itu sudah enggak berlaku, kita pakai hukum Kristus saja. Emangnya yang dulu mencuri sekarang boleh mencuri. Emang yang dulu itu enggak boleh berzina sekarang boleh berzina. Pakai hukum Kristus, kan hukum Tauratnya itu udah batal kan? Ganti hukum Kristus. Boleh enggak mencuri, berzina, korupsi dan lain-lain? Enggak, ya. Kita tidak akan korupsi, kenapa? Karena kita mengasihi sesama. Kita enggak akan nyuri atau ngambil istri tetangga karena kita mengasihi sesama. Ya. Kita enggak akan nyuri mobil orang lain karena itu bukan hak kita.
kita mengasihi sesama kita. Sebagai seorang pejabat, dia nggak korupsi karena dia mengasihi sesamanya. Ya cukup, hukumnya Kristus. Kasih sesama, kasih Tuhan, karena itu menjadi hukum yang esensi, nggak usah pakai diperinci. Kalau engkau mengasihi sesamamu, engkau tidak akan melanggar semua hukum-hukum yang membuat saudaramu menjadi terluka atau menjadi susah gara-gara kamu gitu kan. Nah jadi ajaran para rabi bagi orang Yahudi itu menjadi siyak la Torah. Menjadi building fences around the Torah. Menjadi suatu pagar supaya orang-orang Yahudi itu jangan melanggar hukum utamanya. Nah sekarang ada satu tatanan yang ada sejak zamannya Ezra yang ditulis dalam Pirkei Avot pasal 1 ayat 1 menulis begini. Para rabi Yahudi itu harus la'amot talmidin harbe, establish many disciples. Harus memuridkan banyak orang. Seorang rabi Yahudi harus memuridkan rabi-rabi yang lain. Kemudian seorang rabi Yahudi la'asot siyak la Torah. Membuat pagar-pagar untuk membuat aman hukum Taurat. Jadi membuat peraturan-peraturan untuk membuat orang Israel itu jangan melanggar hukum utamanya yaitu hukum Torah. Dan ini menarik, itu disebut dengan istilah kumrah. Nah kumrah ini artinya pagar. Nah kalau ini diartikan dengan apa yang terjadi pada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu rabi atau bukan? Rabi. Bahkan Nikodemus, siapa itu Nikodemus? Nikodemus adalah seorang pejabat di majelis agama Yahudi. Artinya dia seorang petinggi agama Yahudi yang dimana dia sendiri juga rabi. Anda tahu ketika Nikodemus menyapa Yesus Kristus nyebutnya apa? Rabi. Artinya Yesus pun juga rabi. Dan Tuhan Yesus itu ngajar juga di mana? Di Bait Allah. Orang ngajar di Bait Allah itu nggak boleh sembarangan. Dia pasti rabi yang legitimate. Maka Tuhan Yesus ketika mengajarkan sesuatu yang nyeleneh, sesuatu yang baru, ya. Tapi orang-orang Yahudi nggak ada yang protes. Kenapa? Karena Yesus Kristus memiliki legitimasi untuk membuat pagar-pagar peraturan yang baru. Contohnya di mana? Ya, nah jadi ini pagar-pagar yang baru kumrah ini Tuhan Yesus juga pernah loh. Bagi kita, ya kita mengatakan Yesus adalah sang empunya hukum. Dia boleh aja dong bikin hukum apa saja yang menyempurnakan Taurat. Ya itu bagi orang Kristen. Tapi di hadapan orang-orang Yahudi apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus ini merupakan pagar pembuatan peraturan baru yaitu pagar yang dilakukan oleh rabi-rabi Yahudi. Nah sekarang pijakannya itu sejak kapan? Pijakan peraturan ini sejak zamannya Musa. Sejak orang Yahudi dibuang ke Babel timbul peraturan baru yang dimana seorang guru Torah itu boleh menambahi tambah-tambahan pengajaran. Ya, Matius 5 ayat 27 sampai 30 misalnya begini. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ini kan ada di Torah kan? Ya kan? Nah tapi kemudian Tuhan Yesus memberikan suatu pagar yang baru. Peraturan yang baru. Dan ini orang Israel gak protes. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memiliki kuasa. Memiliki wewenang untuk membuat suatu peraturan baru. Peraturan baru Yesus apa? Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia sudah bersinah di dalam hatinya. Nah yang di ayat 28 ini, ada enggak di Torah? Enggak ada. Ya kan? Jadi ini adalah suatu peraturan baru yang dilakukan oleh Rabi Yesus. Ya kan? Kalau kerabian Yesus enggak diakui oleh orang-orang Yahudi, hari itu Tuhan Yesus sudah habis dilempari batu oleh orang-orang Israel. Tapi kenapa para rabi Israel, para petinggi Israel membiarkan Yesus mengajar secara demikian? Karena Tuhan Yesus memiliki legitimasi, memiliki wewenang untuk membuat peraturan baru. Ya, sekarang
Ayat 29. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu secara utuh dicampakkan di dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu utuh dan engkau masuk neraka. Nah, ini juga syiar Torah, nggak ada di Alkitab, nggak ada di Torah kan. Nah, sekarang kita membaca bagaimana ayat 38. Di sini Tuhan Yesus juga menambahkan peraturan yang baru. Wewenang peraturan baru ini adalah suatu peraturan yang baru ada ketika pembuangan di Babel pada zamannya Ezra. Wow. Jadi Anda lihat sosok Ezra sepertinya buat kita kayak nabi biasa. Enggak, dia menimbulkan satu peraturan baru, suatu revolusi dalam tatanan ibadahnya orang Judaism. Dan itu juga ada di dalam kekristenan kita karena Yesus Kristus juga seorang rabi. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini adalah hukum lex talionis, hukum pembayaran setimpal yang ada di Torah. Tapi Anda lihat, yang ditulis dalam ayat 39 sampai 42 ini enggak ada di Torah. Ini adalah peraturan baru yang dibuat oleh Yesus Kristus. Dan orang Yahudi enggak protes. Kenapa enggak protes? Karena Yesus memiliki wewenang. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah engkau melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kiri, menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Nah, ini Anda bisa membaca nanti yang semuanya yang saya kasih warna biru itu enggak ada di Torah. Jadi ini adalah peraturan baru dari Yesus Kristus. Termasuk juga yang ada di ayat 43 dan seterusnya ini. Nanti Anda bisa baca di rumah ya. Yang artinya memang ada suatu perbedaan yang terjadi ketika mereka ada di dalam pembuangan di Babel. Dan ini ditulis juga bisa kita lihat secara buktinya di dalam buku sejarah yang ditulis oleh sejarawan Josephus, yang dimana seorang ahli Taurat, seorang guru Yahudi itu juga pembuat hukum yang baru. Diberi suatu wewenang untuk membuat legislasi yang baru dan itu disebut sebagai building fences around the Torah. Disebut sebagai membangun pagar di dalam hukum Taurat. Dan ini menjadi suatu tradisi. Dan tradisi ini dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai Kabalah. Nah, jadi tradisi orang Yahudi juga tidak anti dengan tradisi karena tradisi itu membantu mereka untuk dapat memberikan suatu substitusi pemberian korban. Hari ini ketika bait Allah itu runtuh pada tahun 70 Masehi, orang-orang Yahudi kembali kepada suatu masa sebagaimana mereka dibuang ke Babel. Ketiadaan bait Allah yang dimana Tuhan itu membiarkan bait Allah itu runtuh. Dan mereka tidak dapat mempersembahkan korban darah binatang. Ya, maka digantilah substitusi dengan doa dan membaca firman Tuhan. Nah, sekarang kita telah memahami bersama-sama dari mana asal orang Yahudi itu punya satu tatanan, ya. Hukum Yahudi juga dihitung secara matrilineal, garis ibu. Nah, keyahudian yang diatur melalui garis ibu, ya, sejak zamannya Ezra. Dan ini pun merupakan hukum tambahan. Hukum tambahan dari siapa? Dari Rabi Ezra. Ya kan? Jadi ini adalah tatanan baru dan ini diterima. Dan Tuhan Yesus pun mengadakan suatu tatanan yang baru. Nah, di mana? Contoh yang di mana Ezra melakukan suatu tatanan baru tentang silsilah dari garis ibu, silsilah matrilineal. Ya, di dalam Ezra 10 ayat 2 sampai 3. Itulah sebabnya ya,
nanti kita akan mendapati kenapa Tuhan Yesus itu silsilahnya itu ditulis dalam 2 kitab. Yang satu di kitab Matius, yang satu di kitab Lukas. Dan namanya beda-beda. Kira-kira kenapa? Yang di kitab Matius itu adalah penulisan silsilah Yesus dari garis bapaknya. Ya. Nah ini. Matius adalah silsilah patrilineal dari garis bapaknya. Siapa bapaknya Yesus? Yusuf. Dan kemudian yang silsilah dari garis ibu itu yang di Lukas. Jadi karena budayanya orang Yahudi itu adalah patrilineal, walaupun ini garis ibu tapi menghitung dari nama laki-laki dari garisnya Maria. Ya, dan itu ditulis di kitab Lukas. Itulah kenapa ada 2 rincian mengenai silsilahnya Yesus Kristus. Nah, sekarang Anda tanya kepada saya, kenapa harus ditulis silsilah dari garis bapak? Emangnya Yusuf itu bapaknya Yesus apa? Bukankah Yesus lahir dari Roh Kudus? Yesus itu bukan anak biologis dari Yusuf kan? Buktinya di mana? Bahkan Alkitab sendiri bilang begitu kan? Lahirnya Yesus karena ada Roh Kudus yang menaungi Maria. Tapi kenapa silsilah Yesus kok juga dihitung dari Yusuf? Dan juga misalnya di sini Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, nah ini kan terjemahan. Saya lebih baik menerjemahkan ini, dia dihitung sebagai anaknya Yusuf. Anak Eli, anak Matat, anak Lewi dan Malki dan seterusnya di sini. Yesus dianggap sebagai anak Yusuf dan kemudian kita wow, Alkitab salah. Yusuf bukan bapaknya Yesus. Salah ini Alkitab ini. Emangnya Yesus itu anak biologis Yusuf apa gitu. Terus kita kemudian dikata-katain gitu kan. Dalam suatu perdebatan dialogis antara Islam dan Kristen. Kan suka begitu apologet itu. Nah sekarang si orang Kristen itu gelagapan. Oh iya ya, Yesus itu bukan anaknya Yusuf. Tapi kenapa nama Yusuf kok pakai ditulis silsilahnya di kitab Matius? Nah, wow. Sesuatu yang sangat luar biasa yang sebenarnya nanti kita bisa membaca di dalam Roma 8 ayat 14 sampai 17. Di situ Paulus bicara tentang hukum adopsi. Ya. Yang dalam bahasa Ibraninya itu mispat habanim. Huiotesia. Huiotesia ini adalah adopsi. Jadi dalam hukum Yahudi itu ada satu hukum yang namanya imuts. Imuts itu untuk penguat keluarga. Atau disebut juga dengan mispat habanim. Nah, hukum ini menjadi hukum dasar bagi orang Yahudi. Ya, menarik ini. Dan ini adanya di kitab Talmud. Makanya kalau saya itu mengutip kitab Talmud, Anda nggak usah khawatir. Ya. Saya bukan menambahkan kitab suci ke dalam Alkitab kita atau mengartikan Talmud ini sebagai kitab suci, enggak ya. Talmud itu bisa kita baca sebagai penguat sejarah dan antropologi budaya pada zaman Yesus saat itu. Di dalam hukum Yahudi, misalnya dalam Sanhedrin 19b dan juga dalam Shemot Rabbah 46 ayat 5, itu menulis demikian. Shekol hamegadel yatom betok beitu heela alaf hakatuf keilu yaldu. Hukum Yahudi menulis demikian. Barang siapa laki-laki, ya ini bentuknya maskulin, mengasuh anak yatim yang nggak punya bapak di rumahnya, maka itu terhitung bahwa merekalah si para laki-laki itu yang melahirkannya, yang memperanakkannya, ya. Nah, kemudian ada hamegadol avelo hamolit.
dia si laki-laki itu yang membesarkan anak, maka dia dihitung sebagai ayahnya walaupun dia bukan yang memperanakkannya. Nah, dari hukum Yahudi imuts ini, maka kita dapat memandang bahwa silsilah Yesus dari garis Yusuf yang ditulis dalam kitab Matius itu menjadi suatu catatan secara hukum Yahudi yang benar. Nah, makanya kalau jadi orang Kristen itu jangan anti untuk membaca kitab tradisinya orang Yahudi. Karena ini dapat menjadi suatu penguat dari apa yang ditulis di Alkitab kita. Apa yang ditulis dalam Sanhedrin 19b dan juga Shemot Rabbah 46 ini memang bukan kitab suci. Tapi ini adalah kitab tradisi, kitab sejarah yang dimana ada loh hukum mengenai adopsi, dan itu suatu pengakuan bahwa bapak adopsi itu dipandang sebagai bapaknya sendiri. Wow. Jadi kalau bicara mengenai Ezra ternyata jangkauannya luas sekali, bahkan sampai ke Roma 8 ayat 14 sampai 17. Nah, jadi di sini kalau bicara mengenai periode Judaism yang ada proto Judaism yang saya hitungnya tadi itu sejak dari Bapak Abraham dan bapak-bapak leluhur lainnya Ishak dan Yakub, dan kemudian sampai pembuangan di Babel, bahkan sampai pembuatan satu tatanan-tatanan baru yang diajarkan oleh para rabi. Nanti Anda bisa membaca dalam laman Sarapan Pagi Biblika. Nah, kalau membahas ini nanti saya perlu seminggu untuk tinggal di Banyuwangi. Baik, itu yang saya bisa berikan sampai malam ini. Nanti kita akan bisa bertanya jawab. Saya kembalikan ke Pak David, ya. Silakan Pak David. Baik Bapak Ibu, saya rasa paparan dari Bu Rita cukup jelas ya. Kita bisa melihat bahwa kekristenan memang berakar dari